Dan kembali di Metro Kini, pemirsa, adanya dugaan keberadaan beras palsu atau beras sintetis hingga kini masih menjadi sorotan publik. Untuk mengatasi isu beras plastik agar tidak semakin meresahkan masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah tegas bagi para oknum yang terbukti terlibat dalam peredaran beras plastik ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Jawa Barat mengambil sampel beras yang diduga palsu di kawasan Mutiara Gading, Bekasi Timur. Usai mendapat laporan dari seorang pedagang nasi uduk dan lurah setempat, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi mengambil sampel beras yang diduga palsu ke Pasar Tanah Merah, Mutiara Gading, Bekasi Timur. Sampel beras tersebut akan diperiksa di laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun penjual beras yang dagangannya diperiksa memastikan bahwa berasnya bukan beras palsu atau terbuat dari bahan sintetis. Beras yang ia jual adalah beras lokal dari Karawang, Jawa Barat. Kabid Perdagangan Disperindak Kota Bekasi, Harbet Panjaitan, menegaskan, jika nantinya terbukti beras tersebut terbuat dari bahan sintetis, maka penjual akan ditindak tegas dan mendapat sanksi pidana. Pasti, Bu. Ini kalau ini ternyata terbukti dari bahan-bahan sintetis, ini kan berbahaya, Bu. Ini kan keselamatan jiwa ya. Ini pasti kita laporkan ke polisi. Ya, sedang kita uji lab. Kita nanti biasanya dari BPOM ataupun instansi yang terkait, Bu. Terkait beras sintetis yang ditemukan di Pasar Bekasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk secepatnya menarik stok beras tersebut dari pasar lantaran sangat berbahaya. Andi menambahkan, untuk mengatasi permasalahan pangan, Kementan akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Menteri Perdagangan maupun Bulog. Nah, yang nanti mungkin ditanya seperti itu, beras itu sebenarnya harus harus diperiksa baik-baik. Koordinasi Tadi sama-sama kami selalu koordinasi. Setiap ada sesuatu termasuk beras tadi, kami harus koordinasi. Hasilnya apa koordinasi? Dia akan pasti tarik pasti. Memang bahaya atau seperti itu? Meskipun keberadaan beras sintetis kini mulai meresahkan warga, namun pemerintah mengimbau warga agar tidak khawatir, karena pemerintah menjamin dalam waktu singkat polemik beras sintetis ini akan segera dituntaskan. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini hasil uji laboratorium terkait dugaan beras sintetis, kita langsung tersambung melalui sambungan telepon dengan Herbert Panjaitan, Kabid Perdagangan Disperindak Kota Bekasi. Selamat pagi, Pak Herbert. Selamat pagi, Pak Iqbal. Ya, Pak Herbert, bagaimana perkembangan dari sidak yang kemarin dilangsungkan? Bagaimana? Apakah sudah ada hasilnya, Pak? Untuk sementara, Pak, kita akan tindak lanjutin ke uji lab. Hasil kesepakatan kita kemarin, uji lab yang terdekat itu di Sukopindo, Pak. Sukopindo, wilayah Cibitung. Hari ini kita akan segera ke sana, Pak, dengan harapan segera keluar hasil uji labnya begitu, Pak. Oke, jadi uji lab ini akan dilaksanakan di Sukovindo ya, Pak, ya, wilayah Cibitung? Yang terdekat aja, Pak, siap. Oke, artinya sejauh ini belum ada konfirmasi apakah beras ini memang benar sintetis atau plastik yang berbahaya bagi masyarakat? Kalau secara kasat mata itu saya lihat sendiri, Pak, ya, itu beras biasa, Pak. Cuman mungkin kekhawatiran masyarakat yang agak lebih, ya kita juga harus antisipasi, Pak. Dengan harapan mudah-mudahan hasil uji lab itu nihil, Pak, ya. Harapan kita sih seperti itu, Pak. Oke, jadi belum masih akan diketahui lagi hasilnya, Pak, karena di media sosial sempat beredar bahwa berita beras sintetis ini ada yang menyatakan bahwa ini adalah hoax atau ada yang menyatakan bahwa ini juga benar seperti itu. Sejauh ini belum ada kepastian ya, Pak? Belum ada kepastian, Pak. Kita juga harapkan pada masyarakat ya jangan terlalu khawatir, Pak. Respon biasa aja. Tapi tetap selalu waspada, Pak, yang namanya konsumsi ke dalam tubuh bukan hanya beras ini aja, Pak. Seluruh konsumsi dalam tubuh lebih waspada dalam hal konsumsi itu aja. Oke, Pak Herbert, kapan target yang ditetapkan? Karena isu ini berdampak tidak hanya bagi warga tapi juga bagi pedagang beras, Pak. Kita harapkan cepat, ya, Pak. Kalau saya dapat informasi kemarin lebih kurang 2-3 hari, Pak. Cuman kita harapkan cepatnya. Saya itu saya akan langsung Pak dengan memohon cepatnya gitu, Pak. Kalau hasilnya sudah keluar, nanti akan kita informasikan ke
instansi terkait sama media massa gitu Pak, untuk ini masyarakat tahu gitu. Oke, ada target yang ditetapkan Pak, waktunya? Kalau harapan kita sih, kalau target kita secepatnya. Cuman informasi yang saya dapat lebih kurang 2-3 hari kata gitu Pak. Masih sampai 2-3 hari. Oke. Informasi yang saya dapat Pak. Baik, Pak Herbert, apakah hingga saat ini masih terus ada keluhan dari konsumen Pak terkait dengan peredaran beras sintetis ini? Sampai saat ini nggak ada Pak. Cuman kita juga hari ini jadwalkan juga untuk sidak pasar-pasar tradisional di Kota Bekasi untuk lebih mempercayai kepada masyarakat Pak. Nanti hasil sidak kita, apa kita dapat itu nanti kita informasikan kepada masyarakat. Oke. Sebelumnya pernah ada laporan resmi Pak yang dilayangkan kepada pihak Disperindak Kota Bekasi terkait peredaran ini? Laporan resmi tidak ada Pak. Tindak lanjut laporan kemarin aja Pak. Saya juga awalnya baca dari media sosial Pak ya, dari Facebook. Apa mungkin terjadi seperti ini? Gitu. Ternyata besok ada yang nelpon saya, Lurah Mustika Jaya. Saya langsung terjun ke lokasi. Itu baru dugaan Pak. Kita ambil sampel, baru mau kita uji lab itu aja. Baru dugaan, baik. Namun jika dugaan, nanti hasilnya sudah keluar, jika memang terbukti, sanksi tegas akan pasti diberlakukan kepada oknum ini ya Pak? Kalau memang terbukti mungkin ini ranah pidana Pak ya. Ini mungkin ranah kepolisian ya, kita sesuai tugas pokok masing-masing aja Pak. Baik, Pak Herbert Panjaitan, Kabid Perdagangan Disperindak Kota Bekasi, terima kasih.